fans. Pose for the fans. Pose for the fans. For the fans. Kita mau wawancara PPSDM ke PTNSI. Betul. Ikutin terus kita semua. Let's go ya guys. Stay tune. Bye bye. Kita udah ada di PT-nya. Gimana guys? Deket banget. Dari kampusnya sih. Kita udah sampai. Udah sampai di PT-nya. Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you. Sebelumnya mungkin saya mau menjawab pertanyaan Bapak ya, ada kegiatan apa yang kami datang ke sini. Sebelumnya perkenalan dulu, kami dari Universitas Nusa Unggul yang di bagian Citra Raya. Terus kami juga dari Fakultas Psikologi. Di sini saya mau memperkenalkan saya terlebih dahulu ya Pak. Nama saya Saulusna bersama rekan-rekan saya. Saya Dewi Dia. Saya Marcella. Saya Nova. Saya Salsa. Jadi kebetulan tuh kita ada mata kuliah PPSDM Pak, di Kemilaan ya. Jadi kami diminta dosen kami untuk mewawancarai sebuah instansi atau pabrik yang ada HRD-nya atau ada SDM-nya untuk mendalami pengembangan di dalam pabrik tersebut. Gimana kita cari tahu biar kita nanti ada gambaran tuh, atau kita ada gambaran di mana saya. Ya, sebenarnya kita ada seperti itu, kita akan bicara ekspor ya, dari tahun 2019 itu kemudian kita ada BP itu belum ekspor, sekarang kita sudah ekspor, tapi hanya satu kita punya vendor-vendor di Eropa apa kita punya apa vendor di Amerika itu juga karena ada perang politik ekonomi ya, karena perang tarif ekonomi itu kan kita tahu ya, nah itu kita Indonesia ini ya kecepatan ini kan pertama itu kecepatan kopi kan karena banyak kan sekarang kan investor yang masih di Indonesia kan banyak di sana karena mereka di sana ada perang tarif yang paling besar. Ada di Indonesia banyak itu peralihan investor seperti itu atau itu ya pasti ada peralihan dari segi kerja itu pasti kan ada harga yang situ itu bagus juga sekarang kayak mas kita sini kan beberapa poin-poin ini ada yang berpengalaman dari Chinese sistem ya kan kayak spider dari apa inspektor atau semua itu para kita di situ dari ada paham dari sana kita itu bagus. Nah terus sekarang kita mulai dari kemarin kita sudah bisa dari dasar kita kita bisa terima support atau bahkan dari perusahaan yang mau kerja sama kita. Jadi itu nanti kita ada satu lisensi dan kita sudah lisensi. Lalu kita ada guna semua. Di situ ada situ. Nah itu kita juga teknologi itu juga awalnya NSI ini punya. Nah kita katakan dari Cina itu komponen yang bakal dari Cina. Nah kita jalankan di sini sekarang. Nah itu ada desain NSI ya. Kemudian kita sekarang mau berangkat ke coba di lokal. Nah karena kemungkinan sih lokal ini kita bisa bersaing ya. Cuma namanya perusahaan baru, karena orang baru, pasti kan ada perusahaan kan, perusahaan yang sudah berangkat ya, di luar negeri. Atau kita di Amerika kita udah masuk di sana gitu. Kalau saya di luar timur, ya kan, Jacksonville, gitu ya. Kita hari lain, jadi kita udah pernah di sana. Kalau di sini kan di lokal ini kita belum. Jadi kita tahun depan ke sana mau berusaha belum di dalam negeri. Nah, terus kita apa ada langsung kita tidak saya, jadi kan perusahaan dari Indonesia biasa. Kalau kita jawab kita dulu, apa pemerintahan semua kita keluar masuk motor. Jadi tidak seperti perusahaan yang biasa. Bahwa sertifikat itu kita dimonitor apa secara langsung oleh BRSP, pajak atau tidak kita monitor kita real time. Ya, itu juga caranya. Dan gaya semua dari Cina itu perkembangan kondisi tapi baik bagus. Mereka bisa ngecek. Itu yang ya. Jadi perusahaannya beri Kalau bilang awalnya dari Cina itu kita awalnya perusahaan lokal, penjualan lokal. UMS yang disediakan semua sisi bahannya. Ya, makanya lebih kecil, ya kan, soal jalan, gitu. Itu seperti itu. Nah, sekarang kita sudah ada investor masuk dari 2019. Kita kita membuat produk dan kita ekspor. Ya. Dalam menentukan kebutuhan pengembangan tenaga kerja di pabrik ini, indikator apa yang sering digunakan HRD? Misalnya tuntutan produksi, atau peningkatan kualitas, atau kebutuhan kompetensi teknis.
Ya, satu itu paling utama adalah kebutuhan produksi ya. Nah, biasanya kita kalau PO-nya banyak, ya kan, dari supplier banyak, kita pasti produksinya lebih cepat jangka waktunya. Nah itu yang kita butuh orang. Nah, terus dari segi teknis kita juga milik orang teknis juga, orang yang bisa kelihatannya ya kan. Kalau orang yang kira-kira nggak bisa ya nggak bisa kita rekrut. Bagaimana HRD melaksanakan program mentoring atau coaching untuk karyawan berpotensi? Nah, kalau kita mentoring itu satu pasti dari kita lihat dari kemampuan dia tadi itu ya kan. Nanti kan ada orang yang berkemampuan. Nah, itu kita biasanya perbedakan, ya kan, akan dari mereka. Ada sesuatu yang beda, ya, atau fokus, itu apa, biasanya mereka tidak. Nah itu nanti kan dengan secara begitu dia akan terduga atau harus benar, harus bagus. Itu kan dari supaya termotivasi di situ. Karena tapi ada juga yang pekerja sudah tahu seperti itu kadang-kadang juga masih nggak termotivasi, ya kan? Kadang-kadang karakter orang kan beda. Karena yang orang baru langsung melejit bagus, ya kan? Dia benar-benar pakai kerja nih, dengan nunjukin etosnya dia, kok bisa nih, kok mau nih. Harus. Ada juga yang enggak. A few minutes later. Guys, hai guys. Kita udah di PTNSI habis wawancara. Kita udah selesai. Stay tune di vlog pengerjaan makalah kita ya, laporan kita. Jadi Bu, sebelum kita mengerjakan laporan, kita mau nonton dulu. Iya. Kita mau nonton agak lain. Agak lain. Halo guys, lagi ngapain sekarang? Udah sampai mana? Kamu lagi ngapain? Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, melewati jurang terjalnya dunia. Damai sepi ini milik bersama. Jadi guys, hari Selasa kita presentasi dan laptopnya tiba-tiba kereset, belum kita backup sama sekali. Jadi semua filenya hilang. Kacau banget situasi ini. A few minutes later. Karena lampiran besok dikumpulin. Nomor 8, pertemuan 8 tuh apa? Yes!